Apa kita tidak bersyukur betapa baik Amya yang subur, lautnya luas, gunungnya megah, melalui padang, bukit dan lembah. Itu semua dekat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua dekat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Alangkah indah yang rekah terjadi cahaya surya dan cerah, iklim yang hijau, burung yang henti, bunga canggih, daun berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih, selamat pagi. Silahkan duduk. Ibu bapak, saudara yang kasih, kita ingin menutup rangkaian acara rekoleksi bidang pelayanan dan retret semangat Ignatian dengan misa. Kemarin saya mengatakan menghadiri misa itu menghadiri surga. Jadi Bapak Ibu yang menghadiri misa itu kita seperti menghadiri surga. Kenapa? Karena di situ kita hadir bersama dengan para malaikat, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Dan kita diperbaharui perjanjian kita dengan Yesus. Dan sekaligus juga dipenuhi rahmat. Kalau kita ingat dalam doa syukur agung sebelum kudus-kudus, itu selalu dikatakan seperti ini. Bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi. Mulai luar biasa. Jadi yang mengikuti misa itu tidak hanya yang hidup ini, yang di sini hidup semua kan? Iya. Jadi termasuk para malaikat, laskar surgawi ikut dalam misa. Berarti kita menghadiri surga. Dan ini pengalaman yang luar biasa. Ketika kita ikut misa, kita hadir menghadiri surga, kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan sekaligus perjanjian selalu diperbarui. Kalau kita ingat dalam kata-kata konsekrasi, ketika anggur itu kan dikatakan perjanjian baru dan kekal. Itu diperbaharui terus-menerus dengan Allah. Dengan demikian bergembiralah, bersyukurlah karena apa? Karena kita menghadiri surga bersama seluruh laskar surgawi, seluruh para malaikat, malaikat agung. Sadarilah bahwa di tempat ini hadir para malaikat, orang-orang kudus, laskar surgawi,
Mungkin tidak bisa dilihat secara mata, tapi bisa dilihat dengan mata batin. Maka dengan perayaan Ekaristi ini, dengan penutupan rangkaian kegiatan sejak kemarin sampai pagi hari ini, kita ingin mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih, karena Tuhan mendampingi kita, menyertai kita. Kemarin saya mengatakan 3 kata ya, baik di sana maupun yang di sini. Jadi 3 kata masih ingat? 1, kepercayaan. 2, kesetiaan. 3, bahagia. Nah, ini sudah bahagia semua ya. Luar biasa, ini semua bahagia. Berarti berhasil. Berhasil bahwa kita bisa melalui rangkaian acara yang luar biasa juga. Dan ini juga sekaligus kita bisa bersinergi antara bidang pelayanan dan mitra Ignatian. Bersinergi itu artinya apa? Artinya kerjasama. Dan kita juga diajak untuk terbuka satu dengan yang lain. Jadi semangatnya ada semangat inklusif, bukan eksklusif, tapi inklusif, terbuka. Pelayanan apapun, ya, baik dimanapun kita berada, selalu membuka, bukan menutup. Kalau Paus Fransiskus itu mengatakan membuat jembatan, bukan membangun tembok pemisah, tetapi membuat jembatan. Jembatan apa? Jembatan kasih, jembatan kemanusiaan, jembatan yang membuat orang itu bisa diselamatkan. Maka kalau kita kemarin merenungkan mengenai talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, ini juga menyangkut kepercayaan, menyangkut kesetiaan. Dan kalau orang yang melakukan itu semua menjadi bahagia. Dan kebahagiaan ini kita rayakan di dalam Ekaristi ini, di mana kita hadir di dalam surga yang masih di dunia ini. Jadi surga tidak harus dibayangkan nanti setelah mati ya. Terlambat. Kalau sudah masuk surga sejak sekarang kan nggak terlambat. Kalau sudah, wah nanti aja kah? Enggak, kita sudah mengalami surga di dalam Ekaristi ini. Oleh karena itu, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, marilah kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan perintah yang baru,
yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana perintah-Mu dengan setia. Kami telah menyadari kasih-Mu yang begitu besar melalui proses pembelajaran rekoleksi retret pada kemarin sampai hari ini. Semoga buah-buah yang telah kami terima dapat kami kembangkan, kami wujudkan dalam hidup kami selanjutnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya? Seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Tuhan, siapa diam di siapa tinggal di gunung yang suci. Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi
tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Tuhan, siapa diam diremamu? Siapa diam di gunungmu yang suci? Yang tidak meminjam uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa diam diremamu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Bacaan kedua. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri Allah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis
yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, menutup rangkaian rekolesi dan retret ini kita mendapatkan bacaan yang sangat interesan, sangat menarik, inspiratif untuk kita. Saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, menjadi pelaksana atau pelaku firman. Lalu yang kedua, mengenai tujuan dan sarana. Dan yang ketiga itu soal kebusukan. Yang pertama, kalau kita lihat dalam bacaan kedua tadi, kita diajak oleh Yakobus supaya kita menjadi pelaku firman, pelaksana firman, pelaksana sabda, tidak hanya pendengar. Maksudnya apa? Tadi Yakobus menegaskan bahwa ibadat yang sejati dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa itu mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Lihat di situ, ibadah sejati diwujudkan dalam tindakan konkret. Tidak hanya mendengar saja sabdanya, tapi dilaksanakan, dilakukan. Nah, sebetulnya para pelayan bidang pelayanan ini adalah pelaksana firman, pelaksana sabda. Maka berbahagialah karena sudah mengikuti yang diberikan oleh Yakobus. Berbahagialah. Jadi karena Bapak Ibu sudah dipercaya mengunjungi janda. Mengunjungi janda.
yatim piatu. Jadi para bapak ibu itu sudah menjadi pelaku firman. Jadi tidak hanya pendengar tapi pelaksana firman. Demikian juga yang di KMI, tidak hanya pendengar tapi juga pelaksana firman. Nah, ini suatu yang perlu kita renungkan, kita camkan, kita wujudkan. Jadi tidak cukup hanya mendengar tapi juga melaksanakan firman Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua itu juga menarik dari bacaan Injil tadi. Yesus itu menegaskan apa sih yang menjadi tujuan orang beragama. Tujuannya apa? Kalau orang beragama Katolik, beragama Kristen, tujuannya apa? Kerohanian. Sedangkan lembaga atau ritual-ritual itu adalah sarana. Kadang-kadang orang tergelincir antara tujuan dan sarana. Kadang-kadang sarana malah menjadi tujuan. Tujuannya menjadi sarana. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, coba lihat warisan nenek moyang dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Itu sarana atau tujuan? Membasuh tangan itu tujuan atau sarana? Kita perlu membedakan antara isi dan bungkus. Di sini ada bungkus, yaitu botol. Ini adalah sarana, bungkus. Isinya apa? Air. Karena air itu yang membuat orang kalau misalnya haus, minum gitu. Ini contoh. Contoh. Ini yang antara isi dan bungkus, antara tujuan dan sarana itu saling mendukung. Saya tidak bisa mendapatkan air ini tanpa bungkus, tanpa botol air ini. Oleh karena ini adalah sarana, dan di sini itu tujuan, yang isinya itu. Nah, dalam konteks kita pelayanan, dalam konteks penghayatan semangat Ignatian, itu juga sama. Antara tujuan dan sarana itu selalu perlu menjadi permenungan kita. Kita tidak bisa membuat sarana itu menjadi tujuan. Tidak bisa membuat tujuan menjadi sarana. Maka hidup beragama itu tujuannya apa? Kita mengadakan rekoleksi apapun itu tujuan atau sarana? Sarana. Hura-hura itu tujuan atau sarana? Sarana. Ungkapan dari kegembiraan. Sarana untuk mendalami semangat pelayanan melalui rekoleksi, melalui kegiatan-kegiatan. Yang kemarin tuh kegiatannya per kelompok dari jalan sampai sana itu ya. Luar biasa, nganti apa tuh? Panas-panas. Dan semangat ya. Sampai membuat lagu-lagu di sana atau apa itu. Mungkin melihat kami ada pengakuan dosa, mereka melihat. Dengar gak ya? Nggak boleh dengar loh, rahasia pengakuan dosa. Di sini ada pengakuan dosa, di sana ada sorak-sorai. Iya. Dan ini juga menarik bagi antara tujuan dan sarana itu penting untuk selalu dibedakan. Jadi tujuan kita beragama itu adalah kerohanian, hidup batin kita. Jangan sampai hidup batin justru menjadi sarana, kemudian
hal-hal yang lahiriah itu adalah tujuan. Maka rekoleksi, ritual itu adalah sarana supaya untuk membuat tujuan kerohanian itu tercapai, bukan sebaliknya. Itu poin yang kedua, yaitu kerohanian, tujuan dan sarana. Dan ini kita sudah akrab ya. Nanti maka dalam konteks pelayanan itu sangat penting. Dalam konteks hidup sehari-hari, coba mulai selalu mengarahkan semua kegiatan, semua apa yang kita lakukan itu pada tujuan dulu apa? Tujuannya apa? Baru untuk mencapai tujuannya itu sarananya apa? Maka selalu penting untuk melihat tujuan dari setiap karya pelayanan apapun yang dilayani. Kalau di dalam bidang pelayanan kan cukup banyak itu, dari lahir sampai mati dilayani itu ya, dari lahir sampai mati ya. Dari anak-anak sekolah juga dilayani, dari sampai meninggal itu dilayani. Masa yang akan datang. Jadi ada yang pemakaman, ada yang Marius, ada yang BKSY. Nah ini nanti menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Demikian juga kemarin di bidang pendalaman Semangat Ignatian itu juga mendalami namanya asas dan dasar. Jadi nanti silahkan kita dalami bersama. Asas dan dasar, tujuan manusia itu untuk apa? Coba, tujuan manusia diciptakan untuk apa? Untuk apa? Untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan Allah. Dan demikian menyelamatkan jiwa. Nah ini tujuan manusia diciptakan. Kembalilah kepada tujuan manusia diciptakan ini, dan yang lain itu menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Itu poin yang kedua berhubungan tujuan dan sarana. Poin yang ketiga itu menarik. Kalau kita lihat situasi kondisi Indonesia, yaitu soal kebusukan. Kebusukan itu asalnya dari mana? Kebusukan moral, kebusukan kekuasaan, itu asalnya dari mana? Dari dalam batin orang, dari pikiran. Maka itulah yang menajiskan. Bukan yang masuk, tapi yang keluar dari pikiran, itulah yang menajiskan. Itu seperti yang ditegaskan oleh Yesus tadi. Yang masuk itu tidak ada yang najis, maka makan apa saja orang Katolik itu nggak ada yang najis ya. Halal, semua halal. BPK halal. Masakannya Yohan halal. Ya, Yohan masak BPK halal. Ya, jadi tidak masalah makan apapun itu halal. Maka yang menajiskan justru yang keluar. Itu kata Yesus loh ya, bukan kata saya. Nah, Yesus tadi kan semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kebusukan itu, kalau sekarang kita lihat bagaimana kekuasaan disalahgunakan, keserakahan itu yang menikmati yang orang yang serakah itu. Hasil tambang harusnya untuk rakyat, tapi dialihkan ke keluarga. Maka kita melihat ada kasus Blok Medan, ya, Blok Medan. Terus ada orang yang memamerkan kemewahan melalui jet pribadi, ya, jet pribadi. Amerika itu uangnya dari mana coba? Kita bisa berpikir ya, secara akal sehat pun itu dari mana uangnya?
Usahanya apa? Kok bisa? Yang satu apa tuh? Jet itu nyewanya bisa sampai ke Amerika 9 miliar ya. Nah, itu 9 miliar dari mana itu? Itu kebusukan moral, kebusukan. Nah, kebusukan itu asalnya dari mana? Dari batin, dari dalam. Tadi dikatakan ya, segala pikiran jahat timbul dari dalam hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan dan sebagainya. Itu kebusukan. Dan itu asalnya dari mana? Dalam hati orang. Jadi kalau mau tidak busuk ya, jangan memikirkan yang jahat, pencurian, percabulan, pembunuhan, keserakahan. Maka ini bisa menjadi pemikiran dan sekaligus perwujudan sebagai para pelaksana firman ini. Yang hadir di sini kan nanti menjadi pelaksana firman. Tentu kalau mau menjadi pelaksana firman itu tidak mungkin pikirannya itu jahat. Betul ya? Kalau pikirannya itu sudah jahat, melakukan pelayanan dengan memikirkan bahwa itu adalah untuk kepentingan saya, itu pasti berbeda. Kepentingannya untuk keserakahan, untuk diri saya, untuk kelompok saya, untuk keluarga saya, dan seterusnya. Itu pasti berbeda. Nah, dengan demikian, kalau masing-masing itu dibersihkan batinnya, dimerdekakan batinnya, kerohaniannya itu jernih, nggak akan sampai ke sana. Pasti. Kenapa? Karena kan dari pikiran itu muncul tindakan-tindakan. Muncul perwujudan dari firman tadi, iman tadi. Dengan demikian, sekali lagi kita diajak untuk pertama menjadi pelaksana firman, dan itu sudah dibuktikan oleh bidang pelayanan, oleh semangat Ignatian. Semuanya itu masuk kepada pelaksana firman. Lalu menjadi pelaksana firman juga tidak boleh melupakan antara tujuan dan sarana. Mungkin sudah semangat sekali, tapi ternyata hanya sarana, tidak mencapai ke tujuan. Mungkin banyak kegiatan, bidang pelayanan paling banyak kegiatan. Nah, kemarin saya terkesan dengan ayo kerja itu orang-orang muda itu. Coba ini menjadi kabar gembira untuk kedepannya orang-orang muda. Nah, menjadi tentu selalu pertimbangannya adalah tujuan dan sarana ini menjadi penting dalam melaksanakan, menjadi pelaksana firman, menjadi pelaksana sabda. Jangan sampai masuk ke dalam kebusukan moral, kebusukan yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam keluarga, atau di dalam lingkungan, di dalam bidang, di dalam komunitas, di dalam keluarga. Itu munculnya dari pikiran. Maka perlu pemurnian pikiran itu. Nah, Ibu Bapak, saudara yang kasih, untuk menutup ini saya pengen mendengar buah-buah dari rekoleksi bidang pelayanan satu orang, dari sini satu orang, silahkan menyampaikan buahnya apa setelah rekoleksi dari kemarin sampai siang ini. Kita ingin mendengarkan buahnya, silahkan. Wakilnya ada satu atau dua, ya silahkan. Ini satu atau dua. Oke, silahkan kita saling siapa?
Mbak Ningsih ya, didampingi oleh Yuan, adiknya atau kakaknya itu. Ini kadang-kadang saya keliru ya sama Ning sama Yuan. Ya silahkan menyampaikan pengalaman. Berdua ini, kakak adik ya. Mana yang kakak, mana yang adik. Ya kita pengen mendengarkan buah yang sudah dirasakan, buah-buahnya. Iya. Lu kok sini. Apa ya? Yang pasti sukacita. Sukacita. Yang awalnya mungkin kita nggak kenal satu sama lain karena kita dari 6 seksi, mungkin kita hanya kenal 1-2 orang. Dengan adanya rekoleksi ini kita jadi kenal, dan mungkin kalau kita akan melakukan suatu kegiatan akan memudahkan kita untuk berbicara, untuk lebih berkoordinasi karena sudah saling mengenal. Apalagi ya, capek. Ya kemarin saya lihat capek jalan terus kok. Tapi nggak mendengar yang dilakukan ya. Terus udah kayaknya udah mau diajar. Ini adiknya atau kakaknya? Ini kakak saya. Oh kakak. Kembar ya. Kembar gansret. Salam kenal Bapak Ibu, saya dengan Joan. Mungkin kenapa saya bisa ada di bidang pelayanan, salah satunya yang bikin saya terinspirasi dari yang Ibu berambut putih. Berambut putih. Berdiri yang berambut putih. Ya, awalnya kenapa saya mau, maksudnya tergerak ya karena Mami Yeti pertama ngajak saya, Jun mau kemana? Jun anterin Mami yuk, kemana? Survei, udah, ayo. Karena kan saya ngeliat gini, yang tua-tua aja tuh semangat, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Klisenya. Terus yang saya bisa ambil dari rekoleksi ini, satu, saya jadi adanya kekompakan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin nanti itu bakal terjadi di kenyataannya nanti saat pelayanannya, baik dari PSE, baik dari Marius, BKSY, kesehatan, ya semua intinya kalau dilakukan dengan tim, apapun bisa berhasil dan membawa sukacita juga karena bisa mengenal semua teman-teman yang ada di pelayanan. Itu aja sih, Mo. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Baik, terima kasih, kita sudah mendengar buah-buah dari tim pelayanan. Sekarang silahkan dari Bu Elti yang kemarin jadi Ignatius ya. Ignatius kok gendut. Sudah makmur ya Ignatius ya. Kakak adik. Selamat siang Bapak Ibu, pertama nama saya Agatha Martaulina. Saya mengikuti PSI itu sebenarnya dari tahun kemarin diperkenalkan oleh Bu Amina. Tapi tahun kemarin saya belum lulus dokumen. Jadi saya ngikut yang tahun ini dan didukung oleh Bu Dia Surya untuk semangat pengasihannya. Saya bersyukur sama Tuhan diperkenalkan sama ibu-ibu, bapak-bapak senior saya. Karena di penasihat ini saya paling muda dan cantik. Kita aja Romo, terima kasih. Terima kasih juga Pak Romo.
semangat Ignasiannya udah didukung, dibantu dari awal, pertengahan sampai akhir acara, luar biasa. Pengalamannya banyak sukacita yang saya rasakan gitu. Seperti yang tadi saya bilang, tahun kemarin diperkenalkan oleh Bu Armina tentang Ignasian, semangat Ignasian. Itu saya ingin sekali ikut karena tapi tidak bisa ya. Terus 1 bulan yang lalu saya itu punya banyak banget pergumulan gitu. Sampai kemarin pas pengakuan dosa, saya bilang sama Romo, saya awalnya berpikir minggu kemarin itu masih berpikir saya nggak mau ikut karena saya gagal. Saya bukan Santo Ignatius yang benar-benar mau merelakan dirinya buat Tuhan Yesus. Saya masih punya rasa marah, rasa benci sama seseorang Romo. Tapi dalam pengakuan ini saya mau lepasin dari awal, pertengahan sampai akhir. Saya mau sukacita. Dan akhirnya Tuhan Yesus bantu saya untuk sukacita. Sampai malam kita joget-joget bersama, ketawa-tawa. Terima kasih. Banyak. Semua kumisnya lepas. Iya. Saya juga pada saat mau ikut ke PSI 4 bingung ini apa ya, hasil ini apa gitu. Tapi ya saya coba sekali dua kali, kayaknya menarik gitu, jadi membawa ketenangan gitu. Jadi saya ikutin rasanya kalau nggak ikut 1 minggu itu kok hilang gitu, rasanya nggak puas gitu. Terus pada saat ritus dari hari kemarin sampai hari ini, saya merasa ada sukacita, ada semangat yang membuat saya ternyata dari PSI ini kita diajarkan bagaimana supaya kita menemukan Tuhan dalam segala. Jadi kemarin juga kita sudah pengakuan dosa, dikasih lebih semangat dari Romo untuk bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, bahwa kalau kita itu marah atau kita itu kesel sama orang, bukan orang yang harus berubah, tapi kita yang harus merubah diri kita. Jadi semakin kedepannya kita bisa mengikuti bagaimana teladan Santo Ignatian itu sendiri, yang pada awalnya begitu begitu kehidupannya yang tidak masuk akal secara manusia, memang tidak masuk akal karena penuh dengan godaan, dengan keduniawian. Tetapi pada akhirnya dia melepaskan segala sesuatunya, jadi secara lepas bebas. Semoga kami yang dari PSI 4 juga dapat meneladani Santo Ignatius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa pengalaman dari masing-masing. Dari pengalaman ini tentu menjadi semangat, menjadi perwujudan dari apa yang menjadi tujuan, dan semua ini adalah sarana untuk mencapai tujuan tadi. Oleh karena itu, mari kita mohon pada Tuhan, kita renungkan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita masing-masing. Mari kita berdiri, kita mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah dan demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus putranya yang terkasih. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harfiah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan berdasarkan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merasa tersisih di sekitar kita, ya Bapa, tinggallah di dalam diri orang-orang yang merasa tersisih di antara kami, sehingga mereka kembali bersemangat untuk bersatu dan berkarya bersama kami dalam mewartakan sabda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau memohon kepadamu untuk Tere yang mau memulai sidang skripsi esok hari. Mohon berikanlah kelancaran, lulusan dengan terbaik menurut kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua di sini, ya Bapa, buatlah kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan juga kita aturkan ujub-ujub pribadi kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menepati janji-Mu. Kebajikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami perkirakan. Berilah kami kekuatan agar hidup kami makin mirip dengan teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini Kau jadikan sebagai sarana untuk menghidupkan kami dalam cinta kasih dan keadilan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar kami serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah. Penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, tidak pantas Engkau datang kepada saya.
tapi bersabda saja maka salahkan tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Bagimu. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih yang telah kami terima ini menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kelaliman terhadap sesama, dan semoga kami makin berkembang dalam semangat cinta kasih dan pelayanan, sebagaimana dikehendaki oleh Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Ibu bapak saudara yang kasih, sebelum berkat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama dalam misa penutupan ini. Kita diajak untuk menjadi pelaksana sabda, pelaksana firman, dan selalu membedakan antara tujuan dan sarana, dan sekaligus membuat keadaan batin kita, kerohanian kita itu jernih, sehingga tidak masuk ke dalam kebusukan yang asalnya dari dalam hati manusia. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, juga semuanya saja yang telah bersama-sama merayakan misa pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, karya-karya kita, pelayanan-pelayanan kita dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur.